Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi. Kali ini pendengar kami di dialog interaktif menemani Anda dan kita masih membahas tadi kami juga meminta tanggapan pendengar terkait informasi Kementerian Kesehatan yang melarang penjualan dan konsumsi semua obat-obatan sirup ya, tidak terbatas pada paracetamol sirup saja dan larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gangguan ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia dan tadi kami juga meminta komentar Anda. Ini beberapa di antara para orang tua khususnya ibu-ibu begitu ya. Ada yang panik, ada yang bingung juga begitu. Harusnya jadi gimana dong? Apa yang harus diberikan ke anak ketika sakit? Seperti apa rekomendasi dari dokter? Dan untuk jelasnya pendengar kami bersama dengan dokter anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, Bapak Dr. Andi Alfian. Alhamdulillah Pak Dokter di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini bisa bersama di RRI Makassar dan kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andi Alfian melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Andi Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andi Alfian sudah bersama kami kembali di RRI Makassar pagi hari ini di Dialog Interaktif. Sehat kabar tak Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Dr. Andi Alfian, ini kita membahas topik terkait penghentian sementara begitu peredaran obat-obatan sirup dan beberapa pendengar kita khususnya para orang tua tadi ada yang agak bingung juga harusnya seperti apa. Nah, sebelum dilanjutkan kami boleh hadirkan dulu laporan reporter RRI Makassar Pak Dokter ya. Baik, dan pendengar berikut kami hadirkan laporan reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ini ternyata telah menyurat dan menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan khususnya puskesmas di Kota Makassar untuk menghentikan sementara pemberian obat dalam bentuk sirup atau cair. Dan berikut pendengar informasi selengkapnya. Kementerian Kesehatan melarang dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Merespons hal itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Mariani mengaku telah menginstruksikan dan menyampaikan kepada seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, agar menghentikan sementara pemberian resep obat sirup. Dikatakan hal itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya penyakit gagal ginjal akut misterius yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Di sisi lain, Andi Mariani menyebut hingga kini belum ada laporan terkait kasus gagal ginjal akut misterius di Kota Makassar. Sebetulnya bukan dilarang mutlak ya, karena ini kan sekarang masih dalam tahap investigasi. Jadinya ya sebetulnya ini untuk kita mewaspadai jangan sampai memang penyebabnya adalah pemberian obat sirup tersebut. Jadinya untuk saat ini kita hentikan dulu sementara pemberian obat sirup dalam sediaan sirup untuk di semua fasilitas kesehatan di Kota Makassar. Dengan adanya imbauan tersebut, pihaknya berharap orang tua dan seluruh masyarakat Kota Makassar tidak membeli obat sirup atau yang berbentuk cair jika tidak ada resep dokter atau tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan. Pendengar demikian laporan reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia. Baik, kita ke Pak Dr. Andi Alfian. Pak Dokter? Ya. Pak Dokter, ini pendengar kita juga masih ada yang bingung begitu. Kemenkes melarang, terus ada yang menyampaikan juga bahwa paracetamol sirup masih boleh diberikan begitu pada anak. Ini sampai anggota DPR kemudian menyampaikan bahwa ini tidak boleh abu-abu, harus ada ketegasan, kejelasan. Sebenarnya seperti apa sih dokter dan apakah sudah memang ada begitu surat instruksi ke seluruh fasilitas kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian obat dalam bentuk sirup? Silakan Dokter Alfian. Terima kasih. Memang ini jadi polemik ya. Karena orang tua khawatir anaknya yang lagi sakit biasanya dikasih sirup kok tiba-tiba dilarang pemberian sirup ya. Jadi sebenarnya ini dipicu ya dari senyawa diethylene glycol itu yang merupakan
dia merupakan pengencer ya pada sediaan sirup, terutama pada tamu, dan itu didapatkan kemarin sudah mendapatkan bahwa ada beberapa sediaan memang yang melewati ambang batas aman, ya, ambang batas aman yang bisa sifat toksik atau bisa meracuni ya ginjal pada anak-anak. Nah, oleh karena itu himbauan pemerintah untuk saat ini mungkin kita perlu hati-hati ya dalam pemberian obat sirup yang tergolong bebas, yang artinya ibu biasanya kalau sakit langsung minta belikan obat sirup atau apapun itu. Jadi menghimbau untuk tidak dulu, untuk kalau ada yang seperti itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokternya. Ya, baik itu dokternya di terus pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, klinik maupun di tempat praktek seperti itu. Ini apakah memang benar dugaan penyebab dugaannya gagal ginjal itu, Pak Dokter? Halo? Ya. Apakah dari informasi bahwa kandungan ada zat begitu yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut seperti itu, Pak Dokter? Jadi kan setiap sirup itu kan ada selain aktifnya, ada pengencernya yang pengencernya dari aktif itu biasanya dipakai glycerin atau yang sekarang ini yang digunakan ini yang dietil glikol. Nah, inilah yang bisa detoks rusak ya sebagai racun dan sehingga terjadi gagal ginjal akut pada anak-anak. Nah, untuk sementara ini kita lihat di media bahwa semangat melakukan penyelidikan terhadap seluruh obat sirup yang beredar di masyarakat, dan mudah-mudahan hasilnya kita dapatkan dalam waktu dekat. Ada beberapa yang memang mengandung etamol yang perlu diwaspadai. Nah, sebenarnya kalau sesuai aturan kan kadang ada beberapa orang tua misalkan memberikan dos paracetamol yang berlebih misalkan, ya itu juga menjadi pemicu ya. Tapi saat ini memang ada beberapa yang melewati ambang batas normal dan ini sangat toksik ya, dan bisa mengakibatkan ginjal akut. Oke, jadi hasilnya belum ada, masih terus dilakukan pengujian, Pak Dr. Alfian ya? Kalau informasi yang saya dapat ya sementara dilakukan pengujian dan menghindari menghindari dulu adanya gejala tambahan ya, artinya kasus-kasus tambahan atau insiden kasus baru. Kemenkes sepertinya mengimbau untuk jangan dulu memberikan sirup tanpa ada konsultasi atau dari dokternya. Baik, Pak Dokter, ini kalau menurut informasi bahwa ada 200-an kasus begitu dan kabarnya ada 90-an yang meninggal dan sudah ada beberapa provinsi yang melaporkan. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri termasuk di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar atau mungkin dari dokter anak yang lain, ada informasi nggak sih kasus di Sulawesi Selatan, Pak Dokter Andi Alfian? Kalau di Rumah Sakit Ananda sebenarnya belum ada ya, belum ada laporan, dan untuk Sulawesi Selatan juga saya belum cek terakhir ini, sepertinya belum yang di Jakarta ya, yang banyak kasusnya. Yang mudah tidak ini ya, tidak kebanjiran kasus. Amin. Gagal ginjal akut ini apa sih, Pak Dokter, dan menyerang anak-anak begitu ya, menurut informasinya? Ya, kan ginjal itu kan satu organ dari tubuh yang untuk menyaring ya, memfilter, fungsinya menyaring sehingga apa yang menjadi masuk ke dalam darah diserap oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Nah, kalau akan terjadi gagal ginjal berarti kan fungsi penyaringnya ini tidak bagus, sehingga
kalau tidak bagus berarti kan yang seharusnya difilter tidak bisa difilter, sehingga peningkatan seperti urin, kreatin itu didapatkan di dalam darah ya, yang harusnya dibuang dalam bentuk C. Nah kalau misalkan ini berlebih dalam darah, dia juga bisa bahasa awamnya meracuni lagi peredaran darah yang organ-organ lainnya. Karena itu biasanya kalau ada gejala itu harus bukan lagi peredaran darah ini dengan melakukan hemodialisis, apa istilahnya orang cuci darah gitu. Ya begitu. Baik. Pak Dokter, tadi ada para orang tua yang kemudian menyayangkan begitu. Ada yang menyampaikan bahwa anak saya dari dulu begitu ya, sudah beberapa anak mengkonsumsi sirup baik-baik saja. Ada yang menyayangkan kemudian kok baru sekarang begitu ada informasi seperti ini. Kenapa bisa lolos kemudian? Mungkin Pak Dokter ingin menanggapi beberapa keresahan masyarakat khususnya para orang tua begitu. Saya kira ini namanya reform ya dalam dengan obat yang kan beberapa zat-zat yang memiliki ambang batas tertentu, Nah, misalkan terjadi hal seperti ini, senyawa tersebut mungkin yang diduga ya bisa menjadi toksik. Jadi selama ini memang saya tidak tahu mungkin ada perubahan posisi atau apa di dalam pabrikan obatnya sehingga terjadi hal seperti ini. Mungkin juga seperti itu. Baik, Pak Dokter, tadi beberapa orang tua katanya anak saya terbiasa dokter untuk mengkonsumsi obat sirup. Kalau obat tablet suka muntah begitu. Agak susah kalau misalkan selain sirup. Nah, ada juga yang pendengar kita tadi yang menanyakan kalau dilarang ini harus diberikan kepada anak apa begitu ketika sakit. Kemudian tadi ada yang juga tidak langsung ke dokter, katanya ketika sakit anaknya diberikan dulu penanganan mungkin dengan obat-obatan sirup yang memang biasa dikonsumsi. Ada saran yang ingin disampaikan ke pendengar kita khususnya para orang tua, dokter? Ya, itu tadi sebenarnya untuk obat sirup ini untuk penjualan bebas mungkin ini yang dibatasi ya, artinya tidak dibolehkan dulu untuk pembatasan, sehingga perlu untuk berkonsultasi dengan dokternya. Nah, dokternya akan meminta sediaan obat yang sesuai dengan anaknya. Kalau memang untuk saat ini sirup dihindari, ada beberapa sediaan lain, baik itu puyer ataupun itu tentunya dengan resep dari dokter ya, dengan resep dari dokter dan dikerjakan oleh apotek ya. Nah, jadi untuk saat ini mungkin kita ikuti dulu himbauan dari pemerintah untuk pembatasan penggunaan sirup ini. Dan tentunya harus dipastikan bahwa kalau ada sakit ya atau demam dan sebagainya nggak usah panik ya, bisa dulu pencegahan awal bisa dengan dikompres ya, ataupun diberikan bahkan pemijatan pada dada maupun dengan salep yang sesuai. Tentunya konsultasi dengan dokternya, dan dokternya akan memilihkan penggunaan paracetamol sekarang kalau jika perlu saja ya. Baik. Kita baca beberapa komentar masyarakat, Pak Dokter ya. Sambil antung, ada juga pendengar yang mungkin ingin bertanya ke Pak Dokter, silakan kami nantikan di 0821 33 9440. Ada Ibu Iva yang menyampaikan, wah sekarang ini lagi musim batuk pilek anak-anak begitu. Biasanya andalannya yang obat sirup saja, mana mungkin anak-anak saya begitu mau minum obat tablet. Wah ini bikin panik emak-emak dan para orang tua begitu. Kemudian juga untuk pendengar kita, ini ada dari Ibu Asia, anak-anak semuanya lagi musim batuk pilek begitu, nggak minum obat sirup batuk pilek, dibikinkan puyer juga
nggak mau sirup saja masih nggak suka karena pahit begitu. Semoga segera cepat ditemukan apa sih sebenarnya penyebab gagal ginjal akut ini. Kebetulan katanya agak jarang ke dokter kalau misalkan anaknya sakit-sakit masih bisa minum sirup begitu, itu yang dilakukan. Silakan Pak Dokter. Eh, pada ini kamu lagi musim ya dokter pilek. Jadi untuk penanganan awal tadi saya katakan bisa dengan melakukan kompres kalau demam, kemudian memberikan pemijatan pada jantung dan dada dari anak dan berjemur ya berjemur selama 10 menit. Dan kalau misalnya untuk obat demamnya ini kan kita tidak mengerti, jadi sekali lagi bahwa ini perlu dikonsultasikan ke pribadi dari ibu-ibu semua. Nah, nantinya dokter akan menyarankan untuk pilihan sediaan obat cocok atau sesuai kepada anak ibu ya, anak ibu gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk diberikan kalau tidak mungkin diberikan sirup. Dan tentunya maupun nanti apoteker di apotek juga akan mendapatkan informasi yang beberapa yang kira sediaan yang sesuai untuk dosis namanya dosis untuk anak. Gitu. Jadi untuk saat ini memang kita bahas dulu untuk sendiri obat sirup secara bebas dan sekali untuk mengkonsultasikannya ke dokternya. Mungkin itu saja. Baik. Baik. Kami baca lagi komentar ini yang bergabung katanya berharap ini bisa segera disebutkan begitu. Obat-obat sirup apa saja atau memang ini semua obat sirup katanya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dokter, ini sementara pengujian Pak Dokter ya. Atau apakah sudah ada informasi yang Pak Dokter dengar begitu, sudah ada beberapa merek obat begitu, obat sirup yang sudah dilakukan pengujian dan ternyata melebihi ambang batas? Ya saya kira kemarin saya dapat menemukan bukan hoax ya, ada ini beberapa merek obat yang perlu dihindari dulu ya, yang ditarik dari peredaran. Mungkin bisa di searching kemudian terus masih dalam penyelidikan memang kan ada ratusan ratusannya baik sirup obat yang selama ini kita yang beredar di masyarakat kita sementara dilakukan penyelidikan dahulu ya. Intinya memang ini untuk antisipasi sampai kasus gagal ginjal akut akibat toksik dari obat tersebut meningkat. Jadi ini merupakan bentuk hati-hati yang sebenarnya dari mereka dalam ini Kementerian Kesehatan maupun badan ya badan obat dan makanan ya. Baik. Makanan, ya. Baik, Pak Dokter, kami terima penelpon. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin berbincang dengan Dr. Andi Alfian. Kami nantikan partisipasi Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Abdullah Syirwan di Makassar. Silakan, kita bersama dengan dokter anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, Pak Dokter Alfian. Ya, Pak Dokter Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini obat sirup ini khususkan untuk anak-anak, apakah ada juga untuk orang tua? Ya kalau dikhususkan kepada anak-anak, ya berarti sirup orang tua tidak berlaku sih. Ya, tapi saya minta di sini karena saya ini dari rumah sakit, Ya. dikasih obat sirup. Iya, obat sirup itu dari katanya obat mah. Apakah tidak mengganggu juga ginjal itu? Oke. Mohon penjelasannya dokter. Terima supaya kasih kita banyak. tenang dengan kesehatan yang baik. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga yang mengkonsumsi sirup. Apakah katanya berlaku untuk mereka juga begitu atau sirup anak-anak saja Pak Dokter?
Jadi kan semua sediaan sirup pasti ada pengikutnya ya. Jadi, semacam etilglikolnya itu, dietilglikolnya. Untuk saat ini memang yang diserang lebih anak, artinya pada orang dewasa belum ditemukan kasus dan mungkin ketahanannya ini di dewasa sehingga yang saat ini memang concernnya pada anak-anak. Jadi untuk orang dewasa pada laporan dan memang daya tahannya lebih kuat dibanding anak-anak gitu. Itu mungkin penjelasan saya. Jadi kalau ada yang dari dokter dan tentunya Bapak harus minum ya, perlu tetap harus minum Bapak untuk penyakitnya bisa sembuh ya. Baik. Kami baca lagi komentar Pak Dokter ya, ada Ibu Juwita ini menyampaikan bisa saja mungkin juga dari jajanan dan minuman anak-anak nggak sih? Katanya keponakan saya pernah ada masalah dengan ginjal, kata dokternya akibat minuman tertentu yang memang sering dia jajani di sekolah. Mungkin ada edukasi terkait hal ini Pak Dokter? Nah, jadi memang saat ini kan kita ini tidak sama makanan atau minuman yang beredar di sekolah yang dikonsumsi anak ini mendapatkan izin dari Badan Balepo dan POM, sehingga memang ini peran orang tua, guru dan rupang di sekolah bagaimana untuk membatasi jajan pada anak ini, karena kita tahu kan kalau jajan anak-anak ini kan tidak semuanya dia yang punya diperiksa oleh Balai POM ya, jadi tidak semuanya. Jadi ya memang kita harus edukasi terus ini ke arah apa saja ya, ataupun juga sekolah juga melakukan pengawasan terhadap jajanan atau makanan yang beredar di sekolah. Mungkin seperti itu. Baik. Untuk rekan-rekan yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Nah, ini Pak Dokter, kalau kita melihat begitu ya, banyak masyarakat yang kemudian terbiasa memberikan obat pada anak mereka ketika mengalami sakit ringan. Bahkan ada yang memberikan antibiotik pada anak tanpa anjuran dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Mungkin juga ingin mengedukasi mengenai ini. Tapi sebelumnya kami terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Udin. Baik, silakan Pak Udin, kita bersama Dokter Andi Alfian. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Udin. Ya, Pak Udin, apa kabar? Yang saya tanyakan, ini kan lagi rame-ramenya dibicarakan masalah sirup untuk anak-anak. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa ini kan sirup sudah berpuluh-puluh tahun dikonsumsi oleh anak-anak? Kenapa baru sekarang ada penemuan seperti ini? Karena seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin sudah bergabung bersama kami. Mungkin dijawab dulu Pak Udin sebelum mengedukasi tentang banyak orang tua yang kemudian terbiasa memberikan obat bahkan antibiotik ke anak tanpa anjuran dokter, begitu gimana? Silakan Pak Dokter Alfian. Bisa diulang? Yang tadi pertanyaannya Pak Udin di Makassar, ini sudah berpuluh-puluh tahun begitu mengkonsumsi obat sirup untuk anak-anak, kenapa baru ada sekarang begitu informasi ini? Iya. Ya ini tadi yang saya katakan bahwa mungkin ada perubahan topik senyawa atau zat yang dibuat diberikan untuk pengencer untuk sirup tersebut. Jadi memang ini ada beberapa yang melebihi ambang batas aman. Jadi ini mungkin perubahan dari berikan obat sirup yang ada saat ini dibanding yang lalu begitu. Baik Pak Dokter, di akhir kebersamaan kita mungkin juga ingin mengedukasi begitu, menyoroti banyaknya masyarakat, orang tua yang terbiasa memberikan obat pada anak, termasuk mungkin antibiotik tanpa anjuran dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ini sebenarnya seperti apa? Silakan. Ya, jadi sebenarnya 80% ya atau lebih tuh
penyakit pada anak batuk itu disebabkan oleh virus yang bisa sebenarnya self-limiting disease, artinya bisa sendiri. Ya, tinggal bagaimana memperkuat imunitas dari anak-anak kita. Nah, apakah menggunakan memberikan gizi, ya, kemudian tentunya bagaimana ya orang tua aware terhadap konsumsi dari anak-anak tersebut. Dan jika misalkan terjadi penyakit, ada memang jangan terbiasa untuk langsung memberikan obat. Ya, beberapa dulu kalau orang tua kita dilakukan kompres, kemudian dilakukan pengobatan, dan sebagainya, atau dijemur 4 menit ya, untuk supaya menurunkan atau memperkuat imun di anak-anak kita. Nah, kalaupun misalkan dalam 2-3 hari tidak ada perubahan, maka kita perlu untuk konsultasikan ke dokter. Untuk saat ini karena adanya kasus sirup ini, sodium sirup ini, maka jika ada hal seperti itu, konsultasi dokter dan dokter akan memberikan alternatif sediaan untuk obat anaknya. Baik. Oleh karena itu, tentunya dari kesehatan, perkuat imunitas ya, tentunya jangan lupa bahagia. Itu saja mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Andi Alfian untuk apa yang disampaikan di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian Bapak Dr. Andi Alfian, dokter anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Makassar yang sudah berbagi informasi begitu ya, termasuk saran kemudian dengan dilarangnya penjualan dan konsumsi semua obat-obatan sirup, dan ini tentu sebagai bentuk kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak, dan ini masih terus dilakukan pengujian untuk obat-obatan sirup, dan tadi disarankan begitu untuk konsultasi ke dokter, kemudian untuk tidak dulu mengkonsumsi obat-obatan, bisa selain sirup begitu ya, tablet, kapsul, dan lain-lain. Dan tadi juga menyampaikan bahwa para orang tua ketika anak sakit tidak langsung panik begitu ya, tidak langsung harus memberikan obat-obatan, tetapi bisa memberikan kompresi yang hangat ketika misalkan demam, dan juga melakukan berbagai cara untuk imunitas anak seperti itu, dan juga mengingatkan masyarakat pentingnya tindakan pencegahan penyakit. Salah satu caranya tadi dengan menjaga pola makan, istirahat, kemudian mengurangi kegiatan anak di tempat-tempat yang berisiko tinggi yang bisa memaparkan risiko infeksi seperti kerumunan, ruangan tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Bintang Radio 2022 is back. Sekarang waktunya buat kamu tunjukin talenta kamu dalam bernyanyi. Syaratnya gampang banget loh. Harus berusia 16-25 tahun, ditunjukkan dengan melampirkan kartu identitas diri kamu. Untuk daftar lagu yang dilombakan adalah lagu pop Indonesia. Pendaftaran dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 28 Oktober 2022. Tempat pendaftaran LPP RRI, Bagian Layanan Usaha, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Untuk info lebih lanjut, kamu juga bisa menghubungi 0811 410 968 Pro 2 Makassar atau di 0858 177 25870 Tika dan Enggi di 0878 347 27305. Tunggu apa lagi? Buruan daftar! Pak Kades. Bagaimana? Sudah dekat? Iya Pak Kades. Yang kita tunggu sudah dekat, Bapak Ibu. Saya senang karena dia sudah ikut membantu perbaikan jalan kampung kita. Dia juga sudah ikut memperbaiki rumah-rumah lingkungan kita. Ya, betul. Intinya, dia ikut membantu melawan kemiskinan di negara kita. Betul.
Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 telah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi di Dialog Interaktif. Hari ini Jumat 21 Oktober 2022, dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda. Kita masih membahas informasi terkait Kementerian Kesehatan yang melarang penjualan dan konsumsi semua obat-obatan sirup, termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair, tidak terbatas pada obat parasetamol sirup saja. Dan larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gangguan ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Kementerian Kesehatan sendiri pendengar merilis data terkait gangguan ginjal akut hingga 18 Oktober 2022. Kabarnya tercatat ada 200-an kasus dengan 99 kasus meninggal dunia, dan sebagai langkah pencegahan Kemenkes meminta tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk sementara waktu tidak memberi resep obat sirup pada anak. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Ardadi, bersama kami melalui sambungan telepon di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini. Kita sapa Pak Ardadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Terima kasih Pak Ardadi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar di sela kesibukan Pak Ardadi pagi hari ini. Kabar tak sehat Pak Ardadi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Ardadi, masyarakat kita, pendengar kita ada yang panik, bingung, was-was juga begitu dengan informasi Kemenkes melarang penjualan dan konsumsi semua obat-obatan sirup. Katanya ada yang juga mendengarkan masih mendapatkan informasi bahwa ada yang menyebut bahwa paracetamol sirup masih boleh diberikan begitu pada anak. Menilai bahwa kayak masih abu-abu begitu, sementara Kemenkes melarang. Ini sebenarnya seperti apa informasi ini? Silakan Pak Ardadi. Ya, yang pertama saya kira tentu kita membagi tugas terkait dengan ranah-ranah tupoksi kita berkaitan dengan beberapa hal termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan gagal ginjal akut pada anak yang sekarang lagi banyak dibicarakan di media-media. Nah, kami pada posisi tentu yang pertama adalah mendorong peningkatan kewaspadaan dini dan respon bagi seluruh jajaran kita sampai ke tingkat puskesmas. Yang pertama itu yang berkaitan dengan penanda-penanda awal terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Nah, seperti misalkan gejala-gejala diare, demam pada anak di usia 1-6 tahun atau bahkan lebih, itu kurang lebih 7-8 hari demam. Dan yang ketiga, penanda utama adalah berkurangnya volume air seni atau urin yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi pada anak tersebut. Nah, penanda-penanda inilah kemudian yang kita dorong kepada seluruh jajaran kita sampai ke tingkat puskesmas untuk melihat gejala-gejala tersebut. Nah, di kami di Dinas Kesehatan ada sistem SKDR namanya, sistem kewaspadaan dini dan respon, di mana teman-teman di kabupaten kota bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut sehingga akan kita nilai nanti bagaimana tindak lanjut dari kasus-kasus seperti itu di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan rumah sakit juga mengaktifkan fungsi-fungsi surveillance dalamnya, yang seperti penyelidikan epidemiologi. Kemudian secara berjenjang nanti akan melakukan rujukan-rujukan sesuai dengan level kompetensi di rumah sakit, bagaimana penanganan anak dengan gejala seperti yang digambarkan dalam gagal ginjal akut atipikal tersebut. Nah, mengenai dengan penarikan obat dan apapun namanya, itu menjadi ranah yang memulai memiliki otoritas, misalkan seperti Badan POM, dan misalkan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia yang secara teknis memang bisa, ada secara tupoksi memang menjadi ranah Badan POM untuk menilai berkaitan dengan penarikan obat dimaksud. Nah, kita di Dinas Kesehatan tentu berharap peningkatan kewaspadaan tersebut termasuk mengenai efek-efek samping penggunaan obat itu untuk segera kita laporkan secara berjenjang melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Ardadi, ini dari informasi begitu, kabarnya ada yang meninggal karena kasus gagal ginjal akut ini, ada 200-an lebih kasus begitu di seluruh Indonesia. Pak Ardadi, apa memang betul? Dan di Sulawesi Selatan seperti apa? Ini terkonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan, Pak. Memang Kementerian Kesehatan merilis angka-angka tersebut. Nah, kita di provinsi tentu akan melihat ini dan kemudian melakukan penelusuran, penyelidikan epidemiologi, istilahnya penelusuran di rumah sakit mana saja yang ada melaporkan kasus-kasus seperti itu. Dan tentu melalui sistem informasi kewaspadaan dini tersebut kita bisa melihat, nah, laporan yang di SKDR yang kami punya memang belum ada secara resmi pernyataan dari beberapa rumah sakit mengenai kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit. Nah, saya kira ini menjadi ranah
rumah sakit di mana anak-anak dengan diagnosa gagal ginjal akut atipikal untuk merilis angka-angka tersebut. Nah, saya kira bisa barangkali menghubungi rumah sakit. Mungkin ya kalau saya mungkin di rumah sakit dengan rujukan tertinggi seperti Wahidin, rumah sakit Wahidin yang memiliki data tersebut, dan sampai sekarang memang di sistem informasi pelaporan kita juga belum melihat ini, Pak. Ya. Baik. Nah, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, langkah apa nih yang sudah dilakukan? Apakah juga sudah diinstruksikan begitu ke seluruh fasilitas kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian obat dalam bentuk sirup atau cair, atau seperti apa, Pak Ardadi? Iya. Nah, kalau untuk penghentian itu kan melalui Badan POM dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sudah membuat edaran barangkali yang saya juga belum sempat baca. Nah, ini akan secara sistematis akan tersosialisasi kepada seluruh jajaran sampai ke tingkat puskesmas, obat-obat apa saja yang dilakukan penghentian atau dilakukan hold sementara untuk tidak digunakan dulu. Nah, itu menjadi ranah Badan POM. Kami tentu akan menindaklanjutinya berupa imbauan untuk mematuhi petunjuk teknis yang telah disampaikan oleh Dinas Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Nah, dari petunjuk teknis ini pendengar kita tadi ada yang bertanya begitu, Pak Ardadi, apakah semua obat sirup anak saja atau yang dewasa juga, atau paracetamol sirup saja? Mungkin dari petunjuk teknis yang Pak Ardadi ketahui bisa dijelaskan ke masyarakat. Iya. Di laman Instagram Badan POM, di Instagram maupun di beberapa media sosial milik Badan POM, sepertinya sudah merilis beberapa nama obat yang ditenggarai mengandung zat-zat yang kemungkinan yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Masyarakat bisa mengakses di laman Instagram Badan POM, ada beberapa nama obat kalau tidak salah yang sempat dirilis, itu bisa dilihat langsung di Instagram Badan POM. Kira-kira nama-nama obat. Saya belum sempat juga lihat secara pasti, tapi paling tidak kami di Dinas Kesehatan terus mengimbau ke jajaran kita sampai ke puskesmas untuk mematuhi petunjuk teknis Kementerian Kesehatan dan termasuk rilis dari Badan POM terkait dengan pelarangan penggunaan obat yang berbasis sirup. Baik. Jadi update terkini sudah ada begitu, Pak Ardadi ya? Ya, mungkin Bapak juga bisa sempat lihat di laman Instagram Badan POM. Saya belum sempat buka secara tadi pagi. Sepertinya sudah ada, Pak, nama-nama obat yang ditahan dulu distribusinya, penggunaannya juga ditahan dulu. Baik. Nanti kami akan sampaikan pendengar ya. Nah, kita boleh bacakan juga komentar masyarakat, Pak Ardadi ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Anda boleh bergabung bersama kami. Tadi ada beberapa pendengar kita, Pak Ardadi, yang mungkin Pak Ardadi bisa tanggapi beberapa pertanyaan pendengar kita, termasuk tadi ada dari Ibu Iva, Ibu Yani, kemudian juga dari pendengar kita Pak Udin yang ada di Makassar yang menanyakan sudah puluhan tahun begitu mengkonsumsi obat sirup ini, kenapa baru ada sekarang masalah ini, khususnya gagal ginjal akut? Mungkin boleh ditanggapi, Pak Ardadi? Ya, dari beberapa artikel yang saya baca, Pak, memang tidak berdiri sendiri barangkali ini yang berkaitan dengan penggunaan obat. Bisa saja ada penyebab-penyebab lain yang juga justru memperparah sehingga muaranya adalah terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Itu masih terus diteliti. Namun salah satu cara yang untuk meningkatkan kewaspadaan dini, salah satunya adalah melihat komponen-komponen obat yang digunakan oleh anak-anak yang teridentifikasi sebagai penderita gagal ginjal akut atipikal. Karena tidak semua juga yang gagal ginjal akut itu disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak aman. Bisa saja ada semacam bakteri atau virus yang masuk.
Nah, itu akan dibuktikan dengan penelitian yang masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki tupoksi untuk itu, tugas pokoknya seperti itu. Nah, paling tidak bagi kami di Dinas Kesehatan tentu terus mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM terkait dengan bagaimana melindungi masyarakat dari paparan bahan-bahan yang bisa menyebabkan penyakit atau kerugian pada diri masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan secara khusus. Nah, saya kira terkait dengan penggunaan obat, kita terus menerima input bahan-bahan dari lintas sektor termasuk di dalamnya Badan POM untuk kemudian kita sosialisasikan ke tingkat bawah. Seperti itu. Baik Pak Ardadi, untuk para pendengar kita di akhir kebersamaan kita Pak Ardadi, karena waktu kita juga terbatas, mungkin Pak Ardadi saat ini para orang tua yang mungkin terbiasa menggunakan obat sirup yang sementara mendengarkan Pak Ardadi, untuk para pendengar kita mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan sekaitan dengan topik kita kali ini. Silakan Pak Ardadi. Iya. Saya kira tentu harapan kita adalah bagaimana menggunakan obat secara sebijaksana mungkin, kemudian terus berkonsultasi dengan dokter, kalau anak ya dokter anak, bagaimana penggunaan obat yang aman, tentu dengan melakukan konsultasi kepada pihak seperti dokter anak. Nah, kemudian tentu ada pilihan-pilihan lain bagi dokter dan itu merupakan kebijakan dokter dalam menuliskan resep obat-obat seperti apa yang aman diberikan kepada anak. Paling tidak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mewaspadai anak-anak kita yang telah mengalami demam kurang lebih 7-14 hari, kemudian ada pengurangan volume dan frekuensi buang air kecil. Itu bisa kita deteksi pada anak yang biasanya normalnya 3-8 kali dalam sehari, 3-8 kali sehari, kemudian tiba-tiba dalam satu hari volume air seninya menjadi sangat berkurang, terjadi demam, dan itu saya kira harus segera kita tangani, untuk segera kita bawa ke dokter. Tentu dengan melihat level kompetensinya. Misalkan kalau memang sudah satu harian tidak bisa buang air kecil, terjadi demam, segera bawa ke rumah sakit pada level rujukan, misalkan rumah sakit tipe B atau langsung ke rumah sakit Wahidin, rujukan tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Ardadi untuk penjelasan dan saran yang disampaikan ke masyarakat melalui RRI Makassar. Sehat selalu Pak Ardadi, selamat melanjutkan aktivitas. Siap Pak, terima kasih, sama-sama Pak. Dibantu ya sosialisasi bahwa kita terus mewaspadai ini, sama-sama kita bangun tanpa memberikan kesan kepanikan kepada masyarakat kita. Terus berkoordinasi ketika melihat ada anak-anak kita yang mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu bisa segera dibawa ke rumah sakit. Siap Pak Ardadi. Terima kasih sekali lagi Pak Ardadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Pak Ardadi yang sudah menjelaskan terkait topik kita hari ini, penghentian sementara peredaran obat-obatan sirup atau obat cair. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Dan juga kami sampaikan untuk daftar 5 jenis obat terkini yang telah diuji Badan POM mengandung senyawa etilen glikol yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut yang menyerang pada anak-anak. Itu Thermores sirup ya, obat demam produksi PT Konimex, kemudian Flurin DMP sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Farmatama, kemudian Unibaby sirup obat batuk dan flu produksi Universal Farmasi Industri, kemudian Unibaby demam sirup obat demam produksi Universal Farmasi Industri, dan Unibaby demam drops obat demam produksi Universal Farmasi Industri. Dan ini masih terus akan dilakukan pengujian pendengar oleh Badan POM agar sirup obat yang beredar memenuhi persyaratan baik itu keamanan, khasiat dan mutu obat. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Saya Idam bersama dengan pengarah acara rekan Hayati dan juga Iqbal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Selamat pagi. Lintas Makassar Pagi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.